Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yosia Madison dari GAB Kasih dan Yayasan Bukti Kasih. Kami tadi berbincang tentang lepas dari musibah. Kekasih Tuhan, kita punya beberapa menit ya, 1-2 menit lah ke depan yang bisa Anda manfaatkan untuk bergabung. Telepon, SMS, WA masih saya buka untuk Anda. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 0813-330-60000. Jangan dibalik-balik ya. Yang buat SMS WA jangan ditelepon. Nanti terjadi sesuatu dan lain hal di sana. Ada yang minta nomornya Bapak ini mau konsultasi pribadi. Masih bisa? Bisa nomor ya? Saya itu tidak Bapak kan sibuk itu. Ditutup. Ya walaupun sesibuk apa, handphone saya itu 24 jam satu hari. Kalau ketiduran nggak dengar itu lain cerita. Atau misalkan pas pelayanan nggak diangkat, nah itu lain cerita. Tapi saya selalu berkata, kalau misalkan telepon saya akan balas siapa ya gitu. Oke. WA mungkin ya, WA dulu ya. Tanya apakah Pak Madison ada waktu. Betul. Ya karena beliau juga nggak tiap hari tiduran juga kan. Pak Madison, kalau pelayanan konseling itu kan butuh waktu ya. Itu kan ada banyak orang yang nggak suka begitu dengan pelayanan seperti itu. Bapak kok mau sih? Saya itu belajar di semua pelayanan, Mbak Wahyu. Jadi nggak pilih-pilih kalau ya. Tuhan memberikan saya pelayanan apapun, saya selalu belajar lakukan dengan tulus. Jadi saya tidak menutup diri. Contoh misalkan ya, kalau saya sudah sibuk khotbah keliling, jadi pelayanan ini tidak mau, enggak. Semua pelayanan saya akan lakukan. Jadi tidak membatasi misalkan, wah karena konseling itu kan lama waktunya. Makanya kalau ada orang yang mau konseling sama saya, ya janjian dulu. Karena saya akan cari waktu yang longgar, yang saya bisa. Nah itu kalau sudah janjian bisa, kita bisa atur. Baik, kita coba ke penelpon. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Halo. Iya, pagi Bu. Ya, pagi. Shalom. Shalom Bu, dengan Ibu siapa? Pagi Pak Madison. Selamat pagi Bu. Ini saya pergumulan gini Pak. Dengan Ibu siapa? Kenapa? Dengan Ibu siapa ini? Ini Ibu I. Ibu I, oke. Silakan Bu. Ini saya berniat membantu keponakan saya. Keponakan saya ini mantan pemakai Pak. Dan terakhir ini dia banyak berbuat di rumah itu yang menakutkan kakak saya. Dan perlu diketahui Pak, ini dia sudah rehab dari yang termurah sampai yang termahal. Tapi puji Tuhan, ini kakak saya terakhir kayaknya sudah mau menyerah Pak. Dia mau memanggil Tuhan Yesus katanya. Terus dia minta panti mana yang bisa untuk dititipkan anaknya, karena ketakutan yang luar biasa Pak. Saya mohon solusi dari Bapak, Pak Madison. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Tuhan berkati Ibu I. Iya, kalau panti khusus untuk rehab narkoba memang itu ada khusus Bu, nggak semua. Dan itu pun ya, saya bukan nakut-nakuti ya, itu orang-orang yang sudah terikat seperti itu, istilahnya itu harus betul-betul tobat. Jadi ndak istilahnya tobat kumat ndak. Yang saya perhatikan gini Bu, kadang-kadang orang tua karena terlalu sayang sama anak, terlalu cinta sama anak. Jadi contoh Mbak Wahyu, misalkan ditaruh di panti A, ya 1 tahun di situ, lalu memang sudah banyak perubahan, tapi karena orang tua itu kasihan lihat dia gitu ya, langsung diambil. Nah, padahal belum selesai pertobatan itu belum betul-betul gitu loh. Nah itu yang sering kali yang saya lihat. Dan nanti di saat dia di rumah, dan perlu Bapak Ibu ketahui, di rumah itu selalu ada masalah. Jangan pikir masalahnya beres, ya. Selalu ada masalah, selalu ada persoalan, ya.
Kalau Bapak Ibu karena kasihan lihat anaknya 1 tahun di panti, masa nggak nggak diambil gitu kan? Lalu diambil. Lah di saat ada masalah di rumah itu, Bu, disitulah nanti dia lari lagi ke situ. Jadi kalau saya sarankan Ibu, apalagi Ibu tadi sudah berkata mulai dari paling murah sampai paling yang mahal gitu kan. Cobalah ambil tengah-tengah, biarkan di situ berapa tahun, mungkin 5-10 tahun di situ. Tidak apa-apa, sampai betul-betul dia tobat. Jangan baru 1 tahun atau 6 bulan ya, diambil lagi, dimasukkan lagi, diambil lagi. Itu satu ya Bu ya. Itu juga nanti akan membuat pantinya tersiksa. Karena apa? Orang ini sudah baik, diambil kumat lagi, dimasukkan lagi. Tapi mulai dari nol lagi. Nol lagi kan. Tapi coba misalkan ya, biarkan dia. Bukan kita tidak sayang sama anak kita, bukan kita tidak cinta sama anak kita. Cobalah biarkan dia sampai misalkan, oh iya sudah berubah dia, sama sekali sudah tidak mau. Misalkan 5 tahun atau 10 tahun gitu. Yang penting kan Bapak Ibu sering ke sana, berkunjung ke sana, memberikan apa yang dia inginkan. Saya pikir kan kita juga mengasihi anak kita. Tapi kalau langsung, berkumpul sama keluarga diambil dari panti, itu yang sering kali terjadi sehingga yaitu tadi tobat kumat gitu. Oke, baik. Untuk pantinya mungkin banyak ya, dan tidak bisa kita sebutkan di udara karena itu berkaitan dengan institusi ya, kasih Tuhan ya. Baik, Pak Madison, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sudah berbicara tentang bagaimana kita lepas dari musibah. Ya, kita lihat bagaimana si Nuh itu lepas. Ternyata yang pertama dia menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua dia bergaul dengan Tuhan. Dan yang ketiga dia taat. Apapun resikonya dia hadapi, dia tetap taat. Dan itu yang membuat Nuh bersama keluarganya bebas dari air bah itu. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, ayo sama-sama kita belajar ya supaya kita bebas dari virus corona ini dan juga musibah-musibah yang lain. Ayo kita jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan ya. Kita bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh, lalu kita taat sama firman Tuhan, maka saya percaya semua kekasih Tuhan pendengar radio Sangkakala dimanapun berada, saya percaya kita dibebaskan dari setiap musibah yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi, memperhatikan kami. Apapun yang terjadi di negara kami ini Tuhan, Tuhan punya maksud buat negara kami. Bahkan apapun yang terjadi buat hamba-hambamu, bahkan buat umatmu, Engkau punya maksud yang indah. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sangat sayang, Engkau sangat mengasihi, memperhatikan kami. Bahkan terjadi pun virus corona hari-hari ini, kami tahu membuat semua manusia mencari Tuhan, membuat manusia semua butuh Tuhan. Dan kami tahu Engkau sedang mengingatkan semua manusia supaya berbalik kepadamu. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau dibebaskan dari setiap musibah itu. Biar kami terus menjaga hidup kami benar di hadapan-Mu dan juga bergaul dengan Engkau dan juga taat kepadamu. Kami akan melihat bagaimana Tuhan melepaskan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh kekasih Tuhan pendengar Radio Sangkakala, berkati juga Radio Sangkakala, berkati juga anak-anak-Mu, mulai dari pemilik, seluruh staf karyawan yang ada, para penyiar, Mbak Wahyu yang setia melayani Engkau. Kami percaya Tuhan berkati, Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Biar segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Madison, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati Dan Mbak berkati. Wahyu dan semua kekasih Tuhan. Tuhan berkati. Selamat Amin. pagi. Selamat pagi. Kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita ikuti teladan apa yang sudah dilakukan Nuh, sehingga ia diluputkan dari musibah di masanya. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan tepat seperti yang Tuhan mau. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.